Selamat pagi. Nih komennya Pak Timotius P5. Betul Pak. Terima kasih untuk komennya Bapak. Makanya tak replay komennya Bapak. Ya, seharusnya kita bersyukur ketemu dengan orang yang mau memberkati konten tentang kesehatan. Sehat selalu Pak Jes. Terima kasih Pak. Terima kasih. Tidak banyak orang yang berbicara seperti yang saya sampaikan. Betul. Kenapa? Karena memang kita ini dilahirkan sebagai orang yang tidak pernah peduli dengan kesehatan. Kita dilahirkan dengan orang tua yang tidak peduli dengan kesehatan. Itu sebabnya orang tua kita selalu ngidam. Itu sudah contoh bahwa orang tua kita itu tidak peduli dengan kesehatan. Yang kedua, kita dibesarkan juga tidak peduli dengan kesehatan. Kenapa? Dari mana taunya? Iya, karena dikit-dikit disusui, dikit-dikit disusui. Yang betul kamu punya anak, kamu latih dengan disiplin. Jam berapa saja disusui. Nggak setiap nangis disusui, nggak setiap nangis disusui. Itu yang betul. Karena apa? Nangis itu olahraganya bayi. Nangis itulah salah satu ekspresi bayi di mana bayi mengekspresikan ekspresinya, itu nangis. Jadi tidak setiap nangis harus disusui. Itu sama seperti ketika kamu membesarkan anak, dikit-dikit kue, dikit-dikit jajan, dikit-dikit kue, dikit-dikit jajan. Nangis dikit jajan, nangis dikit jajan, nangis dikit jajan. Kamu tidak melatih disiplin anakmu sehingga 4 tahun hari ini anak-anak usia 4 tahun sudah gagal tentang pankreasnya sehingga mereka suntik seumur hidup untuk insulinnya. Dan itu kalau diterus-terusin, sekarang ini kita juga melihat anak-anak umur belasan tahun 1 minggu 2 kali cuci darah karena resistensi insulin. Nah itu contoh kenapa kita ini tidak berpikir tentang kesehatan, karena kamu glojoh, bebas anakmu, tidak pernah dilatih. Orang-orang zaman dulu tanpa sadar ya, karena hidupnya susah, tanpa sadar anak-anaknya pada sekolah tanpa sarapan. Kenapa ya? Karena emang tidak ada makanan, susah. Kayak saya ini SD, SMP, SMA saya susahnya minta ampun. Hampir setiap pagi berangkat jarang banget dibilang sarapan. Hampir bisa dibilang tidak pernah sarapan. Ya kenapa ya? Karena tidak ada yang dimakan. Gitu. Pulang, ya itu cari makan sendiri-sendiri kayak anak ayam begitu. Saya saja pulang sekolah masih bisa bekerja di salah satu tukang jamu. Makan di situ saya. Saya bantu di gereja, saya makan di gereja ke pastori. Kalau enggak begitu, kami enggak punya kegiatan, nunggu di terminal, rebutan dengan anak-anak terminal. Siapa yang masuk ke warung itu dan makan enggak habis, itu rebutan sama kami. Itu yang saya lakukan ketika dulu zaman susah. Itu zamannya orde lama menuju ke orde baru itu kayak gitu, Jess. Ya, zamannya Pak Harto itu susahnya kayak gitu. Orang-orang makan susah, ya, sekolah susah, beli apapun enggak kebeli. Itu zaman-zaman itu kayak begitu. Bersyukur sekarang ini zamannya berubah, apa saja cemepak. Tapi kita justru menjadi ngawur, bebas. Nah, kita enggak terkontrol lagi. Gitu. Zaman dulu orang enggak makan pagi, masih sekolah jalan kaki. Olahraga penting banget, setiap seminggu sekali minimal lari keliling sekolahan. Itu olahraganya. Tenaganya habis pulang sekolah masih sepak bolaan di sekolah karena sekolahan lapangannya besar. Hari ini sekolahan hampir dibilang tidak ada lapangan, bersih gitu. Dan hari ini aktivitas anak-anakmu itu gadgetan semua, yang olahraga cuma jempolnya aja, tapi makannya tidak dijaga. Nah, ketika saya ngomong masalah makan, banyak yang membuli saya. Ya, terima kasih untuk Pak Timotius malah justru setuju dengan saya. Betul Pak, ini kalau setiap orang sadar diri saja, maka kita bisa betul-betul menghemat. Menghemat apa ya? Finansial kita masing-masing. Karena biaya sehat itu sebetulnya murah banget. Yang mahal itu adalah sakit. Ketika kamu harus terdampar, terkapar, tertidur, terbaring di atas ranjang termahal di muka bumi. Nah, itulah yang menghabiskan. Kamu kerja 10 tahun, 20 tahun, mau kamu ngumpulin duit berapapun, ludes dalam waktu sekejap. Ya, bayangin duitmu dikuras untuk cuci darah seminggu 2 kali. Waduh, ngeri sekali, Pak. Ya, itu sesuatu yang sangat penting sekali. Oke, kamu punya BPJS, oke, kamu punya asuransi. Emang keluargamu enggak butuh duit cash untuk kesana kemarinya.
Nah, itu hal yang kamu sudah bisa rugi waktu, rugi tenaga, rugi pikiran, rugi semua-muanya. Ya. Terus kemudian setelah kamu pulang, kamu sehat, kamu nggak bisa ngapa-ngapain. Karena apa? Ya terfarmasi. Itu masalahnya. Ya, maksud kamu nggak suka liatin saya seperti ini, kamu nggak kepengin. Nah, ayo, saya udah menjadi saksi loh ini, ya, yang bebas OBAT apapun yang katanya waktu itu ya, 2019, 2020, 2021, 2022 itu, waktu itu ya, sampai saya ditakut-takutin ketika saya konsul sama salah satu teman saya dokter, Wan Fen, hati-hati kamu udah pasang ring, hati-hati. Itu pengencer darah harus diminum terus, hati-hati loh kamu, hati-hati. Saya digituin. Ya saya bilang, saya bisa menjaganya dengan pola hidup saya. Saya bilang begitu sama mereka. Nah, ketika sampai hari ini, mereka, luar biasa ya. Jawabannya udah begitu aja, Pak. Karena apa? Karena semua yang berhubungan dengan kesehatan itu terletak di dalam dirimu sendiri. Di mana kamu menerapkan pola sehat, pola hidup, dan pola, apa namanya? Pola sehat, pola hidup, pola tidur, pola pikir. Pola pikir itu untuk mengais kekayaan. Itu pola pikir. Sehat juga iya. Ya, pola sehat, pola pikir, pola hidup, pola tidur. Itu yang penting banget. Gitu. Nah, itu kalau kamu benar-benar jalani, oh ya, kamu menuai hasilnya. Luar biasa. Saya loh tidur sampai jam 2 jam 3 pagi nggak takut. Karena apa? Karena saya udah aturan, sudah atur plot-plotnya. Saya udah menjalaninya dengan baik. Gitu. Makanya saya nggak takut. Nah, kalau kamu ngerti rahasia ini, oh enak, Pak. Enak, Pak. Beneran. Betul kata Pak Timothy. Bener. Nikmat banget kehidupan ini. Simple banget kok. Sedikit makan saja. Kamu akan menjadi jauh lebih sehat. Yang dibutuhkan sama tubuh itu ini loh. Minum. Ini yang dibutuhkan tubuh. Minum. Nah, yang anjuran saya minum yang terbaik ya minum racikan macin. Ini ini seduhan ketiga. Masih belum tenggelam. Ini seduhan ketiga. Yang terbaik minum racikan macin. Kenapa yang terbaik minum racikan macin? Karena tubuhmu itu butuh nutrisi. Kalau kamu minum air putih H2O itu memang dibutuhkan sama tubuh. Tapi nutrisinya dari mana? Nah, kamu minum suplemen tidak? Nah, kalau kamu tidak minum suplemen, tidak kuat kamu, Pak. Menjalani hidup kayak saya tidak kuat. Tidak sarapan dan tidak makan malam itu butuh nutrisi full untuk sel tubuh kita. Sehingga kamu bisa menjalani tubuhmu, menjalani aktivitas sehari-hari dengan fit. Benar-benar fit. Saya hanya makan satu kali selama 8 tahun ini. Satu kali saja saya makan. Antara jam 4, jam 5, atau jam 6. Itu makan saya. Satu kali saja saya makan. Nah, siangnya saya makan telur jam 11. Satu butir, dua butir, tiga butir itu. Jam 11, jam 12, jam 1 itu makan telur. Nggak ada tambahan yang lain, hanya telur saja. Gitu. Kadang kalau jam 4, jam 5 kayak sekarang ini, jam 4, jam 5, jam 6 saya nak makan, hanya makan telur lagi, tambah makan telur 3, kadang 4. Bisa begitu, ya 24 jam itu. Tapi tubuh saya ternutrisi. Perhatikan Makcin ini. Hmm. Hanya orang bilang, saya kena GERD Pak, saya kena MAH. Ya itu gara-gara sarapin ya gitu jadinya. Cara menyembuhkannya bukan OBAT. Ingat baik-baik, kalau kamu OBAT nanti pasti akan bermasalah dengan kebas di tubuhmu. Bermasalah dengan ginjal di tubuhmu. Gitu. Tapi basai aja lambungmu. Basai lambungmu, minum sering mungkin minum. Nah, minuman yang harus kamu minum itu minuman yang bernutrisi, bukan yang berenergi. Beda ya. Bernutrisi sama berenergi itu pasti gula. Bernutrisi itu sehat. Nah, ada gula-gulanya di sini, tidak ada. Baru kamu fit badan. Kalau kamu tidak minum racikan macin, ya kamu harus mensuplementasi tubuhmu. Kalau kamu lihat suplemen, ya banyak banget suplemen. Ya kamu mau pilih yang mana? Nah, semuanya dibutuhkan, tapi dalam satu racikan ini sudah ada nutrisi mikro, namanya mineral dan vitamin, udah lengkap sekali. Ya, itu yang saya bisa sampaikan. Terima kasih Pak untuk informasinya ini, biar ini boleh menjadi informasi buat teman-teman yang mau mendengarkan dengan baik. Yang enggak ada masalah buat saya. Ya, karena bukan kepentingan saya untuk itu. Terima kasih.
Sehat selalu buat kita semua. Jos.